Untuk bagian yang kedua ini, kita akan mulai dari transaksi yang kelima, yaitu transaksi penjualan tunai ada potongan. Jadi, di situ di nota kontan tanggal 7 September. Kepada penjualan tunai ada potongan. Nah, kita untuk transaksi penjualan lewat menu sales, enter sales. Kemudian diisikan customernya, penjualan tunai, kemudian nanti diisikan. Untuk transaksi yang sudah di entry seperti ini, kita lihat. Jadi ini adalah transaksi yang sudah dikerjakan. Jadi video tutorial ini hanya memperlihatkan bagaimana cara mengentrynya. Nah, di sini di menu sales, enter sales, isinya seperti ini. Customernya penjualan tunai, kemudian jumlah unitnya, price harganya, total 4 juta. Kemudian ada potongan. Nah, potongan ini diisikan di item name, potongan tunai, pakai tanda minus di situ, di total minus 500.000. Nah, sehingga subtotalnya 3.500.000. Jika direkap transaction, maka jurnalnya seperti ini. Nah, untuk harga pokok itu yang di bawah, kalau diklik all jurnal itu 3 juta. Ya, karena ya ini di sini 3 juta di all jurnal, yang betul 3 juta. Ini karena sudah teraplikasi, dibuka lagi berbeda di menu salesnya, tapi ketika sudah di all jurnal jumlah 3 juta. Nah, yang potongan tunai, jadi jurnalnya ada 2. Kalau di all jurnal, kalau dilihat di all jurnal, tanggal 7 penjualan tunai, yang satu sales SJ, yang satu CR, yang satu sales jurnal, yang satu cash receipt. Jadi ketika potongan tunai masuk, itu masuk di ketika pelunasan, ketika penjualan tunai masuk di CR, cash receipt. Berikutnya adalah transaksi yang keenam, penjualan kredit 4 juta kepada Tuan Zulkifli, kuantitas 1000, yang dijual adalah barang jadi berupa tempe. Nah, kepada customer, sales enter sales, customernya Zulkifli, diisikan nanti menunya di situ. Kita lihat jurnal yang sudah terisi. Tanggal 8. Tanggal 8, jurnal aplikasi yang sudah terisi dari sales enter sales seperti ini. Kalau di rekap transaction, nah harga pokok di situ 2724, tapi kalau di all jurnal 3 juta. Nah, yang betul 3 juta nanti. Itu 4 juta piutang dan penjualan, harga pokok 3 juta. Berikutnya transaksi penerimaan kas. Transaksi ke-7, penerimaan kas tanggal 9 dari Tuan Ibnu, pelunasan faktur tanggal 28 Agustus 2012. Nah, pelunasan piutang lewat menunya sales receipt payment. Deposit to akun, kas di tangan. Nah, nanti customernya diisikan. Jurnal yang sudah diisi, cash receipt ya, karena sales receipt payment, maka jurnalnya adalah cash receipt, diisikan nomor bukti, kemudian tanggal, diisikan amount receipt. Nah, rekap transaksinya debit kas di tangan, kredit piutang usaha. Transaksi berikutnya, transaksi penerimaan kas.
pelunasan piutang dari Yosi. Ini sama seperti tadi cash receipt. Jadi dari menu sales receive payment diisikan amount receive-nya dan seterusnya, rekap transaction, kas di tangan, dan piutang usaha 300.000 jurnalnya. Berikutnya dokumen transaksi ke-9, penjualan kredit faktur gabungan. Jadi ada 2 penjualan kepada Ibnu dan Yosi, ya, kepada Tuan Ibnu dan Tuan Yosi masing-masing 4 juta rupiah. Maka lewat menu sales enter sales, keduanya SJ. Sales enter sales, diisikan menu, tanggal, invoice, rekap transaction. Nah, itu harga pokok penjualan, di situ termuncul 2724. Tapi yang sebetulnya 3 juta. Jadi kalau di all jurnalnya munculnya 3 juta. Ini karena sudah dikerjakan, dibuka lagi, jadi berubah sedikit angkanya, tapi kalau di pekerjaan kalian itu 3 juta nantinya ya. Terus yang Yosi juga sama seperti itu, rekap transaction 4 juta dan 3 juta untuk harga pokoknya. Satu tanggal, 2 transaksi dari 2 customer yang berbeda. Ini dari faktur gabungan. Dilanjutkan. Transaksi berikutnya, dokumen yang ke-10. Transaksi retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan dari Yosi. Untuk retur penjualan ini lewat menu sales enter sales, kemudian di minus kuantitinya. Terus nanti kalau sudah di record, jangan lupa untuk di register. Jadi di register nanti apply to sell. Nah, customernya diisi nanti disesuaikan. Jadi nanti ada 2 jurnal karena kita mengisikannya 2 kali. Yang pertama sales enter sales di minus, kemudian yang kedua kita mengisikan yang di register. Kita cari jurnalnya yang terkait. Nah, ini 120.000 retur penjualan Yosi dari Yosi, sel Yosi 120. Kemudian harga pokoknya 80.000. Nah, kita lihat itu sales enter sales di minus, sheet-nya di minus kuantitinya, sehingga subtotal minus 120. Nah, itu transaksi jurnal yang pertama. Kemudian nanti setelah di register, kita register, nanti ada juga jurnal yang kedua yang mencatat setelah diregister. Ya, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, hanya itu yang pertama SJ, yang kedua juga SJ, piutang usaha 120. Cuma yang SJ yang kedua itu tanggalnya seharusnya tanggal 11. Nah, di situ tertulis tanggal 1. Itu sudah nggak bisa dibetulkan ya, tapi sebetulnya itu yang betul tanggal 11. Bersamaan dengan yang SJ yang pertama tadi, tanggal 11. Ada 2 jurnal. Lanjut, transaksi yang berikutnya ada penghapusan persediaan yang rusak. Jadi dari bagian gudang kepada Setiawan menyampaikan bahwa ada tempe dikembalikan pembeli. Terus diminta dikeluarkan dari gudang untuk dimusnahkan sebanyak 30 pieces. Diminta dicatat dalam akun 51113
biaya overhead pabrik. Nah, untuk penghapusan barang yang rusak, kita lewat menu inventory journal atau di command center inventory adjust inventory. Nah, inventory adjust inventory nanti diisikan tanggal, memo, dan seterusnya. Kita lihat yang sudah diisi. Nah, itu adjust inventory, tanggal, memo pengeluaran barang yang rusak di minus, dikeluarkan dari gudang, jadi di minus 30 kuantitinya. Nah, maka jurnalnya BOP, kredit persediaan produk jadi produk jadi berkurang di kredit. BOP sesungguhnya di nomor akun 51113 yang tadi.